ikhlasu fi niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Aina wasalna wa kana qad syaqqa sadrun nabi aw ba'dahu. Qala Anas, "Naam." Masih. Sanaqra. Qala Anas bin Malikin. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Kana Abu Dzarrin yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril fafaraja sadri thumma ghasalahu min ma'i Zamzam. Jadinya kemudian dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj ini ya, sebelum perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, jadi dadanya itu dibelah, kemudian dibasuh atau dicuci dengan min ma'i Zamzam. Thumma ja'a bitostin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'afraghaha fi sadri thumma atbaqah. Rawahu Muslim. Kemudian hatinya Rasulullah diisi dengan penuh hikmah dan keimanan. Wa qad jama'a Allahu 'azza wa jalla li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'al anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim fi Baitul Maqdis. Jadi ketika di Baitul Maqdis Rasulullah itu berkumpul dengan para nabi. Jadi seluruh para nabi itu berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min Adam faman ba'dahu, dari Sayyidina Adam dan setelah Sayyidina Adam, yaitu para nabi setelah Sayyidina Adam. Fasalla bihim imama. Kemudian Rasulullah ini sholat dengan mereka dan Rasulullah itu sebagai imam. Jadi Rasulullah imamnya. Ini sebagai apa? Wahada dalilun ala annal anbiya lahum tasarruf. Dan ini adalah dalil bahwasanya para nabi itu bisa melakukan sesuatu biiznillahi ba'da mautihim, dengan izin Allah setelah mereka itu meninggal dunia. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Kalau orang Wahabi mengatakan, kenapa kalian itu bertabaruk, kenapa kalian itu bertawasul dengan para nabi, dengan para orang soleh? Para nabi itu sudah meninggal dunia. Tidak, kalian tidak bisa mengambil manfaat dari para nabi, dari para orang-orang soleh. Kata mereka, kalau sudah mati ya sudah. Berarti pertama, ini jawabannya ada berapa? Pertama, seolah-olah mereka itu membedakan antara orang hidup dan orang mati. Seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya orang hidup itu bisa menciptakan manfaat dan orang mati tidak. Kalau seandainya mereka mengatakan itu, maka jelas ini keluar dari agama Islam. Karena tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa menciptakan manfaat. Itu satu. Kedua, kalau mereka katakan bahwasanya orang mati itu tidak bermanfaat, ini apa bedanya? Kenapa dibedakan seperti ini? Apa dalilnya? Apa dalil mereka itu membedakan antara orang hidup dan orang mati? Kenapa mereka katakan orang tawasul dengan orang bil mayyitil ghaib hadza la yajuz? Kenapa kalian mengatakan bahwasanya orang-orang Wahabi, kalian mengatakan bahwasanya tawasul dengan seorang yang meninggal dunia, dengan nabi yang meninggal itu tidak boleh karena tidak bermanfaat? Kenapa kalian bedakan? Padahal jelas dengan dalil-dalil seperti ini yang kita sebutkan, para nabi itu memiliki tasarruf, mereka itu meninggal tetapi tetap bermanfaat bagi yang masih hidup. Nanti di kisah ini, di kisah Al-Mi'raj akan dibuktikan bahwasanya Sayyiduna Isa
bahwasanya Sayyiduna Musa beliau itu bermanfaat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan orang yang mati dengan yang orang yang hidup? Nah, mana dalil membedakannya? Padahal jelas di dalam hadis pun disebutkan hayati khairun lakum wa mati khairun lakum, seperti itu. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran misalkan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ketika seseorang ketika mendatangi Rasulullah, baik ketika Rasulullah sedang hidup, masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka mereka itu akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena Rasulullah akan meminta ampunkan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana dalil membedakannya mana? Kenapa dibedakan orang mati dan orang hidup oleh orang-orang Wahabi? Kita tanya, kalian orang Wahabi ketika kalian misalkan meminta tolong kepada orang hidup, boleh apa tidak? Mereka tentu mengatakan boleh. Misalkan ada orang hidup, kalian minta tolong, tetangga minta tolong, itu boleh apa tidak? Mereka tentu mengatakan boleh. Lalu kenapa dibedakan ketika seseorang meminta tolong, meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu para nabi, padahal para nabi itu, mereka itu meskipun meninggal dunia, mereka memiliki tasarruf, mereka itu bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Bahkan di dalam hadis ini akan dibacakan, wa yanfa'una ma sya'allahu ayyantafi' minhum fa innahum khussu bi umurin tamayyazu biha. Mereka itu diberikan kekhususan dengan perkara-perkara yang mereka itu memiliki hal ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi sesuatu yang dikhususkan kepada mereka ansa irinas daripada orang lain. Faqad rawa Al-Bazzar wal Baihaqi wa ghairuhuma anna Rasul qala al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Jadi para nabi itu mereka hidup dan di dalam kubur mereka itu mereka salat. Begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Isra wal Mi'raj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Isra wal Mi'raj, "Tsumma dakhaltu Baital Maqdis fajumi'a liyal anbiya'u alaihimus salam faqaddamani Jibril hatta amamtuhum thumma sa'ida biya ilas sama." Jadi sebelum Rasulullah naik ke atas langit ketika Al-Mi'raj, ketika di perjalanan Al-Isra, beliau itu berkumpul dengan para nabi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Jibril qaddamani, artinya Jibril itu yang mempersilahkan aku untuk menjadi imam. Rawahun Nasa'i. Min ajaibi ma ra'ar Rasulu alaihi salatu wassalam fil Isra ad-dunya. Ra'a wa huwa fi tariqihi ila Baitil Maqdis ad-dunya bi surati ajuzin wa hiya isyaratun ila annahu fata min umurud dunya aktsaru mimma baqi. Jadi beliau Rasulullah ketika perjalanan Mi'raj, ketika perjalanan Al-Isra, ketika malam hari itu beliau itu melihat dunia itu dengan gambaran seorang yang tua renta. Ini apa? Ini gambaran bahwasanya dunia ini telah berlalu baginya umur yang sangat lama. Artinya dunia ini sudah tua, begitu. Artinya dunia ini sangat umurnya juga sangat lama sehingga digambarkan dengan seorang yang tua. Dan ketika kita lihat peristiwa-peristiwa ini di dalam Mi'raj, di dalam Al-Isra dan Al-Mi'raj itu banyak hal-hal yang luar biasa, dan ini sesuai dengan konteks Al-Isra wal Mi'raj adalah untuk ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang luar biasa dari kekuasaan Allah yang itu akan menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah makhluk yang sangat mulia, begitu. Fal akhiratu qaribatun, dan ini menunjukkan bahwasanya akhirat ini adalah sangat dekat.
artinya dunia ini mendekati akhirnya begitu. Wal matlu